Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami panitia seleksi untuk pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk periode 2022 hingga 2027 menghadap kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan hasil seleksi dan 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022-2027. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden telah membentuk panitia seleksi melalui keputusan Presiden nomor 145/P tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021. Keputusan Presiden tersebut adalah membentuk panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027. Pansel atau panitia seleksi terdiri dari saya sendiri Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sebagai Ketua Merangkap Anggota, mewakili pemerintah. Kedua, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Kartika Wirjoatmojo sebagai anggota mewakili pemerintah. Keempat, Suhazil Nasara sebagai anggota mewakili pemerintah. Kelima, Dodi Budiwaluyo sebagai anggota mewakili Bank Indonesia. Keenam, Agustinus Prasetyantoko sebagai anggota mewakili masyarakat akademisi. Ketujuh, Muhammad Khatib Basri sebagai anggota mewakili masyarakat industri perbankan. Kedelapan, Ito Warsito sebagai anggota mewakili masyarakat industri pasar modal. Dan kesembilan, Julian Nur sebagai anggota mewakili masyarakat industri keuangan non-bank. Berdasarkan penugasan dari Presiden, panitia seleksi telah melaksanakan serangkaian tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027. Tahapan seleksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendaftaran yang dilakukan secara elektronik. Kedua, tahap seleksi administrasi, yaitu tahap pertama. Tahap kedua adalah penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Seleksi tahap ketiga adalah memenuhi asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Dan seleksi tahap keempat adalah dalam bentuk afirmasi dan wawancara. Pada tahap pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 25 Januari 2022 secara online, terdapat 526 orang yang mendaftar, di mana 263 orang yang menyelesaikan seluruh proses pendaftaran atau kita sebut mengunci dengan kelengkapan data. Tahap seleksi pertama yaitu seleksi administrasi, di mana panitia seleksi menyeleksi berdasarkan persyaratan administratif berdasarkan dokumen pendaftaran yang disampaikan calon anggota Dewan Komisioner. Panitia seleksi menetapkan 155 nama calon anggota Dewan Komisioner lulus seleksi tahap 1
dan diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 31 Januari 2022. Seleksi tahap kedua yaitu seleksi dengan melakukan penilaian berdasarkan masukan dari masyarakat, rekam jejak dari calon, dan dari kualitas makalah. Seleksi tahap kedua dilaksanakan 31 Januari hingga 16 Februari 2022. Tahap ini panitia seleksi mendapatkan masukan dari masyarakat dan informasi rekam jejak melalui berbagai jalur, secara langsung mengirim email maupun menyampaikan informasi atau data. Panitia seleksi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan informasi mengenai integritas, kompetensi, rekam jejak, dan atau perilaku dari calon anggota Dewan Komisioner kepada panitia seleksi. Berdasarkan masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah tersebut, panitia seleksi menetapkan 33 nama calon anggota Dewan Komisioner yang lulus seleksi tahap kedua tersebut. Ke-33 nama tersebut diumumkan kepada masyarakat media massa pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Kemudian panitia seleksi melaksanakan seleksi tahap ketiga terhadap 33 calon anggota Dewan Komisioner tersebut, yaitu seleksi yang menyangkut asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Karena ini dalam suasana COVID, pandemi, maka dari sisi pemeriksaan kesehatan memang mengalami berbagai juga modifikasi, terutama pada saat calon tidak atau sedang mengalami COVID. Namun kita tetap menjaga integritas prosesnya. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 23-24 dan juga asesmen dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dari pemeriksaan ini, panitia seleksi dan berdasarkan hasil asesmen, panitia seleksi menetapkan 29 calon anggota Dewan Komisioner yang lulus seleksi tahap ketiga untuk masuk seleksi tahap keempat. Pengumuman dari calon anggota Dewan Komisioner yang lulus seleksi tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022. Panitia seleksi melanjutkan seleksi tahap keempat, yaitu seleksi berdasarkan wawancara dan afirmasi. Wawancara dan afirmasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Maret 2022 terhadap 29 calon yang telah lulus seleksi tahap ketiga. Dalam pendalaman melalui wawancara dan afirmasi, kita melakukan pendalaman berdasarkan visi, misi, pemahaman mengenai permasalahan baik internal OJK maupun industri keuangan, serta tantangan dan program untuk menguatkan OJK sebagai organisasi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan ke depan. Dalam tahap ini juga dilakukan pendalaman terutama menyangkut kualitas kepemimpinan,
integritas dari calon, dan terutama yang penting karena Dewan Komisioner OJK adalah kolektif kolegial, maka ditekankan pada kemampuan untuk bekerja sama secara tim, baik untuk mengelola OJK internal maupun di dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan, industri, dan mengembangkannya ke depan. Panitia seleksi hari ini menyampaikan kepada Bapak Presiden hasil seleksi tahap keempat dan keseluruhan proses seleksi tersebut dengan menetapkan 21 calon yang lulus tahap keempat, di mana ke-21 calon ini adalah 3 calon untuk masing-masing jabatan. Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden ke-21 nama calon anggota Dewan Komisioner yang dinyatakan lulus untuk seluruh proses seleksi dan kemudian disampaikan sebagai hasil proses seleksi oleh pansel kepada Bapak Presiden. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, calon ketua DKOJK merangkap anggota. Ketiga calon tersebut adalah 1, Saudara Mahendra Siregar, SEMEC. Kedua, Dr. Insinyur Darwin Cyril Nurhadi, MBA. Dan yang ketiga calon adalah Dr. Iskandar Simorangkir, SEMA CRGP. Untuk calon wakil ketua DKOJK merangkap ketua komite etik dan merangkap anggota. Ketiga calon tersebut, pertama, Saudara Mirsa Adityaswara. Yang kedua, Dr. Marwanto MA. Yang ketiga, Muhammad Fauzi Maulana Ihsan MSc. Untuk calon kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, ketiga nama adalah sebagai berikut. Pertama, Dr. Dian Endiana Rai SHLLM. Kedua, Dr. Agusman SE AKT MBA. Dan yang ketiga, Insinyur Ogi Prastomiono MBA. Untuk calon kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, calon pertama adalah Saudara Hussein, yang kedua adalah Inarno Jayadi, dan yang ketiga adalah Dodi Zulferdi SEMIA. Untuk calon kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dan sekaligus merangkap anggota, calon pertama adalah Saudara Pantro Pander Silitonga BSc MBA, yang kedua Saudara Iwan Pasila, dan yang ketiga adalah Dr. Adi Budiarso FS FCPA. Untuk calon ketua Dewan Audit merangkap anggota, calon pertama adalah Saudara Hidayat Prabowo, yang kedua adalah Saudari Sofia Isabella Watimena SECA MBA, dan yang ketiga Saudara Budi Santoso SEAK M4 Akuntansi PJCS CACFE CPA. Untuk calon anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen,
Calon pertama adalah Saudari Dr. Frederika Widyaswari Dewi SE MBA. Yang kedua, Insinyur Haji Haryadi MBA CERG. Dan yang ketiga adalah Insinyur Divi Johansyah MBA. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang OJK, Bapak Presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota Dewan Komisioner kepada DPR, masing-masing 2 calon untuk setiap jabatan yang kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kami panitia seleksi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan proses seleksi Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027, dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk media massa yang telah membantu dan mendukung proses pelaksanaan tugas panitia seleksi secara baik, akuntabel, dan kita jaga integritasnya dari mulai pendaftaran hingga tahap terakhir yang kami sampaikan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.